Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan makalah aliran kepercayaan yang dibawa oleh Husain Umar, saya sendiri, dan Ahmad Ghazi Al-Afnan, teman saya. Baiklah, kita mulai. Definisi aliran kepercayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa suatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kata kepercayaan ini juga bisa berarti pengakuan terhadap kebenaran apa yang diceritakan atau disampaikan oleh orang mengenai suatu kejadian atau keadaan. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap suatu kebenaran ajaran yang dibawa seseorang penerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah dan perkembangan aliran kepercayaan. Kebangkitan di Jawa berkembang pesat pada sekitar pertengahan abad ke-20, di mana tumbuh dalam sebuah gelombang kegoncangan masyarakat pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Oleh karena itu, timbulnya banyak aliran kebatinan itu justru ketika masyarakat Indonesia mengalami kegoncangan karena tekanan jiwa yang meluas dalam waktu yang panjang pada masa penjajahan. Perang yang meluas dalam waktu yang panjang pada masa penjajahan, perjuangan fisik merebut kemerdekaan, teror semasa revolusi, serta pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah menyebabkan keadaan yang tidak menentu yang berakibat tumbuh suburnya proses popularisasi politik, fanatisme agama, pencarian jiwa, dan keagamaan jati diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ahmad Ghazi Al-Afnan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Husain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab adanya banyak agama, aliran, dan kepercayaan. Jadi ini bermula dari sebuah pemikiran manusia ataupun norma dan hukum pribadi maupun masyarakat, ataupun sebuah keyakinan dalam hati. Kemudian itu semua ditulis dalam buku, diikuti oleh banyak orang. Karena pemikiran manusia, norma, dan hukum, dan keyakinan dalam hati tiap manusia itu berbeda. Jadi kemudian mereka curahkan pemikiran mereka itu, ada yang disampaikan melalui tulisan dan ada yang disampaikan secara langsung. Dan kemudian muncullah banyak agama, aliran, pemikiran, kepercayaan, dan ideologi. Entah itu kepercayaan kepada Tuhan yang satu, atau dua, atau tiga, atau banyak Tuhan, atau kepercayaan kepada kultus individu atau benda keramat, jimat, keris, kuburan, patung, atau ateisme, agnostisme, gnostik, atau kepercayaan kepada roh nenek moyang. Selain itu, sekiranya keyakinan tak ditulis dan tidak diucap dalam wujud karya seni, patung, lukisan, maka tak ada yang tahu tentang keyakinan yang ada dalam dada manusia. Jadi keyakinannya itu atau pemikirannya itu harus diekspresikan seperti itu agar bisa disebar. Kemudian saya lanjut kepada sebab-sebab munculnya sinkretisme.
faktor-faktor penyebab munculnya sinkretisme di Indonesia adalah pelaksanaan agama Hindu-Buddha di Indonesia mengadopsi kepercayaan lokal. Jadi sebelum datangnya Islam itu, agama Buddha itu sangat besar ataupun sangat berpengaruh di Indonesia. Ini yang menyebabkan munculnya sinkretisme antara agama Hindu dengan agama Islam. Kemudian sinkretisme ini sebenarnya digunakan agar kebudayaan lama atau agama lama di suatu tempat dapat dirasakan kembali setelah adanya kebudayaan atau agama baru yang berkembang di masyarakat. Sinkretisme ini terjadi proses pencampur adukan berbagai unsur aliran atau paham sehingga hasil yang didapatkan dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keserasian keseimbangan. Contoh sinkretisme yang terjadi di Indonesia adalah sinkretisme kepercayaan lokal dengan ajaran Hindu-Buddha. Seperti yang saya bilang tadi, sinkretisme ajaran Hindu-Buddha bernama Siwa Buddha yang sudah dipadu dengan kepercayaan lokal. Nah, seperti itu. Jadi kadang ada ajaran-ajaran agama Islam yang mana bercampur dengan ajaran Buddha, seperti dilakukan Karamata seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Hussein. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Barangkali ada tutur kata yang salah dari kami atau penjelasan yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wama yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.